Selamat pagi Bu Yanti. Selamat Pak Ardani, sehat-sehat ya. Ya, ini pun sehat-sehat. Selamat pagi, sahabat literasi. Ya, kita berjumpa lagi dengan beliau Ibu Sri Yanti SPD MPD. Beliau adalah kepala sekolah di SD Kemasan 2 Surakarta. Nah, bicara dengan Bu Yanti ini tak ada bosan-bosannya. Iya, karena beliau sangat komunikatif. Nah, Dan sangat cerewet. dan saya bilang sendiri sangat cerewet. Nah, sahabat literasi, Bu Yanti ini sebenarnya bukan guru biasa. Guru asal B. Luar biasa. Luar biasa. Iya, ada banyak hal yang inovasi muncul dari Bu Yanti ini. Ya, salah satunya yang bisa disebut adalah beliau ini sangat aktif dalam hal menulis. Ya. Salah satu contoh yang bisa ditunjukkan oleh Bu Yanti adalah ini. Baru-baru ini Bu Yanti sudah menghasilkan 2 buku yang best practice ya, Bu ya? Ya, itu diangkat dari sebuah penelitian. Iya. Jadi salah satunya itu yang kontribusi orang tua dan guru dalam membentuk karakter siswa ini sebenarnya kita angkat dari tesis saya, Mas. Iya. Kemudian untuk yang pembelajaran IPA di SD ini kita angkat dari penelitian tindakan kelas waktu saya masih menjadi guru begitu. Ya. Begitu sahabat literasi dan terutama para Bapak Ibu guru. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu Yanti bagaimana liku-liku dalam proses membuat buku ini. Ya. Karena selama ini yang namanya menulis kan masih merupakan satu kesulitan bagi kalangan guru secara umum ya. Saya harus mulai dari mana, kemudian apa yang mau saya tulis, kemudian bagaimana bisa menerbitkan buku seperti ini. Karena jujur yang namanya buku ya, termasuk artikel di media massa ataupun online itu sebenarnya punya nilai credit point ya. Iya, betul. Dan itu berfungsi untuk kenaikan pangkat. Iya. Nah, beliau ini sudah mulai merambah ke menunjukkan contoh begitu ya. Bisa dijelaskan Bu? Iya. Lika-likunya seperti apa? Begini, itu berawal dari memang sebenarnya kadang kita itu menulis itu karena ada situasi yang memaksa kita harus menulis. Jadi memang saya kalau pengalaman pribadi saya memang tidak karena itu tuntutan seorang guru untuk bisa menulis itu jadi tuntutan. Selain itu juga itu seperti yang disampaikan tadi ada nilai poin pada penyusunan buku atau menulis itu di kenaikan pangkat. Jadi awalnya sih memang menulis yang sudah saya lakukan itu memang berawal dari tuntutan. Sebenarnya secara hobi mungkin saya tidak terlalu sering waktu SMP gitu, SMA gitu kadang buat puisi, kemudian kadang membuat cerpen gitu. Cuman memang karena tidak saya asah kemampuan itu ya sampai di sekarang menjadi guru itu baru karena ada tuntutan itu kita mencoba. Nah, mencobanya itu tentunya diawali dengan belajar gitu. Belajar itu pasti kita punya guru kan gitu. Guru dalam tanda kutip tidak harus sekolah menulis tidak, tetapi banyak hal yang bisa kita ambil dari sebuah tulisan itu pun bisa menjadi guru kita bagaimana proses menulis. Tentunya ada mentor juga yang mendampingi gitu. Dalam penyusunan buku ini memang pada tahun 2015 yang buku pembelajaran IPA itu saya buat ketika saya menjadi guru di SD Kemasan 1. Itu sebenarnya diawali dengan tuntutan untuk kenaikan pangkat dan syarat untuk mengikuti lomba. Dari awal itu sebenarnya kita menulis itu, sehingga dari situ kemudian PTK atau penilaian tindakan itu selesai dan ada ide dari teman-teman yang karena pada saat itu saya mengikuti sebuah diklat penulisan buku kegiatan itu diselenggarakan oleh PGRI Kota Surakarta. Kebetulan saya mengikuti selama 5 hari untuk penulisan buku.
kemudian saya sharing dengan narasumber, saya punya penelitian seperti ini, bisa nggak dibikin buku gitu. Nah, akhirnya dari sharing itu saya diarahkan, saya sering berkonsultasi, sering bertanya bagaimana menjadikan penelitian ini menjadi sebuah buku, caranya bagaimana. Kemudian dari situ saya dapat ilmu bagaimana cara menyusun buku yang diangkat dari sebuah penelitian, termasuk tesis yang saya buat itu juga kita buat menjadi sebuah buku. Jadi awalnya memang dari situ, kemudian juga masukan dari teman-teman seperti Pak Handani, Pak Didi itu kan juga jadi mentor saya, terutama di sekolah kami kan beliau berdua itu guru jurnalistik, jadi sering juga ngobrol terkait menulis. Akhirnya dari beberapa sumber itu kita ambil poin-poinnya yang memang bisa kita cerna sendiri gitu. Akhirnya juga ada teman, tentunya ada editor juga Pak Handani, saya tidak sendirian. Artinya ide-ide konsep memang muncul dari saya, tetapi pengembangan secara teknis dalam penulisan itu tentunya ada pembimbingan gitu. Jadi teman-teman yang mau menulis buku nggak usah khawatir, kita nanti nulis aja lah gitu, nulis entah salah entah benar, kita pokoknya mengalir saja. Ya jadi ketika kita memulai untuk menulis itu memang tidak mudah ya, mencari mood diri, menciptakan pikiran kita pas moodnya itu memang tidak mudah. Tetapi kita perlu memaksa diri. Kadang-kadang kita itu perlu memaksa diri untuk membuat sebuah karya. Bukan karena suka mungkin, bukan karena suka, bukan karena kita hobi, bukan. Tetapi kadang karena tuntutan juga, karena seorang guru itu memang harus menulis. Beliau guru-guru itu kan sebenarnya para ilmuwan yang pemikirannya itu dibutuhkan oleh banyak orang untuk menginspirasi orang lain. Nah kadang-kadang perasaan seperti itu tuh yang ini ya Pak ya, yang kadang-kadang nggak kepikiran oleh guru-guru, apalagi guru-guru sekolah dasar. Saya lihat guru-guru sekolah dasar itu minat untuk menulisnya itu cukup rendah gitu. Dan terbukti apa? Terbukti untuk kenaikan pangkat itu karena ada syarat yang mensyaratkan harus ada penulis buku, menulis karya ilmiah, itu banyak yang terkendala dari sana, sehingga memang secara umum itu menulis ini menjadi sebuah tuntutan tapi tidak bisa memenuhi gitu. Tapi apa yang itu jadi perlu kita paksa diri kita sendiri, nggak bisa orang lain memaksa kita memang, tapi kita harus bisa memaksa diri kita sendiri bagaimana kita menulis. Toh ada mentor yang bisa kita ajak sharing, toh ada teman yang mungkin sudah pengalaman menulis. Nah kegiatan-kegiatan workshop, kemudian pelatihan, bimtek, diklat itu sekarang kan daring juga banyak, kita bisa ikuti. Dari kegiatan-kegiatan itu kita menambah hasanah keilmuan kita, dan setelah itu yang kita lakukan adalah diri kita sendiri untuk mau menulis dan mencoba. Nanti tulisan pertama kita mungkin kok gini ya, udah hampir dapat satu gini, ngerasa belum sesuai, kita ulangi lagi, kita edit. Nah saya dapat saran dari Mas Didi, salah satu mentor saya, itu Mbak kalau nulis aja, nggak usah takut salah gitu. Nanti gampang kalau sudah jadi itu seperti apa, nanti bisa sharing dengan memang yang ketika sudah dituangkan di atas kertas atau di layar monitor itu sudah bisa lebih mudah. Betul. Nanti kalau itu salah atau tidak sesuai kan kita punya mentor yang bisa ajak diskusi, ini harusnya bagaimana. Ya memang harus seperti itu jalannya, kalau yang saya alami sih seperti itu. Jadi sahabat literasi dan para bapak dan ibu guru, nah ada satu kata kunci yang bisa kita pegang dari Bu Yani tadi, yaitu tuntutan, dan kemudian muncul rasa untuk memaksa diri, keberanian untuk memaksa diri. Iya betul. Iya, dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh tuntutan, kemudian memaksa diri sendiri. Nah, setelah memaksa diri sendiri, ternyata Bu Yani tadi merasakan ada kenikmatan ketika menuangkan buah pikiran ke dalam di atas kertas atau di layar komputer. Dan pada ujungnya Bu Yani akhirnya berhasil menelurkan 2 buah buku ya. Nah mungkin gini Bu Yanti, sebagai closing di akhir, mungkin Bu Yanti punya pesan-pesan
terutama bagi guru-guru yang masih awam ya. Saya yakin Iya. semua guru itu pasti bisa nulis, semua orang bisa nulis, hanya kesempatan dan kemauan. Mungkin itu ya. Iya. Nah mungkin Dianti karena Iya. sudah mempraktekkan, mungkin bisa memberikan pesan-pesan ya. Iya, ya tadi Mas. Jadi mungkin orang banyak sekali guru-guru seperti saya. Jadi tidak ada kemampuan atau secara bakat dari dalam itu nggak ada bakat untuk menulis. Tetapi dengan memaksa diri itu tadi dan kita harus open mind ya Mas ya. Jadi pikiran kita harus memang kita buka selebar-lebarnya untuk semua informasi yang masuk ke kita, dan akhirnya kita sendiri itu bisa menyaring mana sih yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang kita itu merasa tidak nyaman dengan sesuatu, menulis mungkin juga ketidaknyamanan bagian dari dirinya. Tapi ketika kita bisa memaksa diri kita untuk ketidaknyamanan itu menjadi sebuah kenyamanan karena juga ada tuntutan di sana, ya akhirnya kita bisa menikmati, enjoy dengan kegiatan itu karena kita memang dituntut dan harus bisa dan harus mau. Kalau kemauan sih sebenarnya dari diri kita. Kesempatan itu nggak ada batasnya. Semua yang punya kesempatan. Yang sulit itu kemauan dan memaksa kemauan itu. Kalau nggak ada kemauan ya harus kita paksa. Harus kita paksa kemauan itu. Kalau enggak ya kita di zona nyaman aja. Kita akan santai saja. Kita mungkin akan melakukan hal-hal yang mungkin malah tidak menghasilkan sebuah karya. Iya. Ya, ini satu lagi kata kunci yang kita ambil dari Bu Yanti adalah zona nyaman tadi ya. Apalagi PNS ya. Iya. Jangan sampai kita terlena di zona nyaman ya, enak-enak. Nah, kita harus berani keluar sedikit lah ke zona yang tidak nyaman ya. Iya, betul. Karena dengan melihat keluar ke ranah keluar ya. Nah, ini akan membuat kita semakin punya banyak pengalaman termasuk Bu Yanti ini. Nah, sahabat literasi dan para bapak ibu guru, untuk sementara perjumpaan kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu dengan kami di edisi berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa pula klik lonceng supaya nanti bisa mendapat kabar terbaru dari kami. Iya. Oke, salam literasi. Salam literasi. Ya. Dadah. Ya.